Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jufri, Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Madura. Kali ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester yang sudah diberikan oleh dosen pengampu dalam mata kuliah filsafat umum. Soal pertama, apa ciri utama yang membedakan filsafat barat modern dengan filsafat abad pertengahan dan klasik? Oke. Filsafat barat modern memiliki perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan filsafat abad pertengahan dan klasik. Filsafat klasik yang dipelopori oleh seperti Plato dan Aristoteles berfokus pada pencarian kebenaran tentang alam semesta dan hakikat manusia dengan menggunakan rasio dan pengamatan, serta mencari prinsip-prinsip universal yang berlaku untuk semua hal. Pada filsafat pertengahan, pemikiran banyak dipengaruhi oleh ajaran agama, terutama Kristen, dengan tokoh-tokoh seperti Thomas Aquinas, dan mencoba untuk menghubungkan akal dengan iman untuk memahami kebenaran, terutama melalui wahyu ilahi. Berbeda dengan keduanya, filsafat barat modern yang berkembang pada sejak abad ke-17 lebih menekankan rasionalitas individu, eksperimen ilmiah, dan kebebasan berpikir. Pemikir seperti Descartes dan Kant memfokuskan pada pengalaman dan logika sebagai sumber pengetahuan, serta lebih mengutamakan pendekatan sekuler yang mengurangi peran agama dalam pengetahuan dan pemahaman dunia. Secara keseluruhan, perbedaan utama terletak pada pergeseran dari fokus pada agama prinsip universal menuju pendekatan yang lebih empiris dan rasional dalam filsafat modern. Kemudian soal yang kedua, filsafat barat modern diawali dari munculnya pemikir René Descartes yang mengadakan kritik terhadap metafisika. Mengapa? Dalam upaya mencari kepastian, Descartes dikenal dengan prinsip cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada, yang menekankan pentingnya pemikiran rasional sebagai dasar untuk memahami realitas. Descartes mengkritik metafisika rasional karena ia melihat bahwa sebagai pengetahuan yang pasti, dengan meragukan segala sesuatu, termasuk keberadaan dunia fisik. Ia mencari kebenaran yang tak terbantahkan. Kritikan ini membuka jalan bagi pendekatan yang lebih rasional dan ilmiah dalam filsafat modern. Dengan penekanan pada pemikiran kritis dan metode deduksi, Descartes berusaha menggantikan metafisika spekulatif yang bergantung pada wahyu atau otoritas agama dengan metode yang mengutamakan penalaran logis dan bukti yang dapat dipastikan. Soal yang ketiga, jelaskan bagaimana metode positivisme dan dialektis dalam memperoleh pengetahuan. Metode positivisme berfokus pada memperoleh pengetahuan melalui fakta yang dapat diamati dan diukur secara ilmiah. Dalam pendekatan ini, pengetahuan hanya dianggap sah jika dapat dibuktikan melalui pengalaman indrawi dan eksperimen yang objektif, seperti dalam ilmu pengetahuan alam. Kemudian, metode dialektis berfokus pada proses perubahan dan perkembangan sesuatu melalui kontradiksi. Dalam pendekatan tersebut, pengetahuan diperoleh melalui dialog dan perdebatan antara ide-ide yang bertentangan. Melalui konflik ide-ide ini, kebenaran akan muncul dan berkembang secara terus-menerus. Pendekatan tersebut lebih sering digunakan dalam filsafat Hegel dan Marx. Soal yang keempat, dalam rangka mengukur sesuatu kebenaran dikenal dengan tiga teori, yaitu korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Nah, disuruh jelaskan apa yang dimaksud korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Mari kita bahas satu persatu, yaitu korespondensi. Teori tersebut menyatakan, dalam teori korespondensi, teori tersebut menyatakan bahwa kebenaran sesuatu pernyataan dapat diukur dengan sejauh mana pernyataan tersebut sesuai dengan pencocokan dengan kenyataan atau fakta yang ada di dunia nyata. Jadi, jika sesuatu klaim atau pernyataan sesuai dengan realitas, maka klaim tersebut dianggap benar. Kemudian yang kedua, koherensi. Teori koherensi berpendapat bahwa kebenaran sesuatu pernyataan diukur berdasarkan konsistensinya dengan sistem atau jaringan kenyataan lainnya. Jika sesuatu pernyataan tidak bertentangan dengan ide-ide atau pernyataan lainnya dalam sebuah sistem pemikiran yang lebih luas, maka pernyataan tersebut dianggap benar. Kemudian teori yang ketiga, yaitu teori pragmatisme. Pengukuran kebenaran melalui teori pragmatisme tersebut, menurut kebenaran diukur berdasarkan manfaat pragmatis dan konsekuensi yang muncul dari penerapan suatu ide atau pernyataan
kenyataan sebuah klaim dianggap benar jika ia berhasil menghasilkan hasil yang efektif dan berguna dalam kehidupan sehari-hari dan membuat kita memecahkan masalah secara praktis. Soal yang kelima, jelaskan bagaimana penjelasan realisme dan idealisme dalam menjawab hakikat pengetahuan. Yang pertama yaitu realisme. Dalam pandangan realisme, hakikat pengetahuan dianggap sebagai cerminan dari suatu objektif dalam pemikiran kita. Realisme berpendapat bahwa objek dan fenomena di dunia ini memiliki eksistensi dan independen. Dan pengetahuan kita tentang dunia tersebut mencerminkan kenyataan yang ada. Artinya, pengetahuan adalah gambaran yang akurat dan realitas eksternal yang ada di luar kesadaran individu. Kemudian, idealisme itu sebaliknya. Dalam pandangan idealisme, hakikat pengetahuan bergantung pada pikiran atau kesadaran manusia. Idealisme berpendapat bahwa kenyataan atau yang kita sebut sebagai dunia objektif tidak terpisah dari kesadaran kita. Menurut pandangan tersebut, pengetahuan itu dibentuk oleh ide, konsep dan persepsi dalam pikiran kita, dan realitas itu sendiri bersifat tergantung pada bagaimana kita memahaminya. Kemudian lanjut pada soal yang keenam, yaitu dalam kajian ontologi dikenal aliran materialisme, idealisme, dualisme, dan pluralisme. Kemudian disuruh jelaskan masing-masing paham tersebut. Kita bahas dari yang pertama, yaitu materialisme. Materialisme berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada termasuk pikiran dan kesadaran pada dasarnya adalah hasil dari materi atau substansi fisik. Dengan kata lain, realitas ini sepenuhnya terdiri dari benda fisik, dan pengetahuan serta pengetahuan manusia dapat dijelaskan melalui proses-proses fisik atau material. Dalam pandangan ini, pikiran manusia dianggap sebagai produk dari aktivitas otak dan materi lainnya. Kemudian yang kedua yaitu idealisme. Idealisme berlawanan dengan materialisme. Materialisme berpendapat bahwa realitas pada dasarnya terdiri dari ide, pikiran, dan kesadaran. Menurut paham ini, dunia nyata yang kita kenal adalah hasil dari representasi atau konsep yang ada dalam pikiran kita. Realitas tidak terpisah dari kesadaran dan segala sesuatu bergantung pada cara kita memahaminya atau memikirkan tentangnya. Kemudian dualisme. Dualisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa realitas terdiri dari dua substansi atau entitas yang berbeda, yaitu materi dan pikiran. Pemikiran ini sering dikaitkan dengan rendes yang membedakan antara dua fisik dan dapat pada manusia. Dalam dualisme, kedua unsur ini saling berinteraksi tetapi tetap terpisah. Kemudian yaitu pluralisme. Pluralisme berpendapat bahwa realitas terdiri dari banyak elemen dan substansi yang berbeda yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu unsur saja. Nah, kemudian paham ini menekankan bahwa ada berbagai jenis eksistensi atau cara untuk memahami dunia, seperti materi, pikiran, nilai, dan lain sebagainya, yang semuanya memiliki eksistensi sendiri dan saling berinteraksi dalam cara yang kompleks. Pluralisme tersebut menerima kebenaran yang penjelasannya tentang realitas. Kemudian soal yang kedua, jelaskan argumen materialisme dan idealisme dalam menjelaskan realitas yang sejati. Dari materialisme berargumen bahwa realitas yang sejati adalah materi dan atau dunia fisik yang dapat dilihat dan diukur. Menurut teori materialisme, segala sesuatu termasuk pikiran, perasaan, dan kesadaran manusia pada dasarnya adalah hasil dari interaksi materi dan proses fisik. Oleh karena itu, realitas yang sejati adalah dunia yang dapat dijelaskan dengan hukum alam dan sains tanpa melibatkan unsur-unsur non-fisik atau supranatural. Kemudian menurut idealisme, di sisi lain berargumen bahwa realitas yang sejati adalah dunia ide atau pikiran. Menurut pandangan tersebut, segala sesuatu yang kita anggap sebagai dunia fisik sebenarnya adalah konstruksi dari pikiran atau kesadaran kita. Realitas sejati tidak dapat dipisahkan dari pikiran karena dunia eksternal hanya ada dalam persepsi dan pemahaman kita. Bagi para idealis,
Kenyataan sejati lebih bersifat mental dan bergantung pada kesadaran manusia atau bahkan kesadaran besar. Soal yang ke-8, jelaskan alasan empirisme menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang bisa dipercaya adalah indera, bukan akal, dan bagaimana kedudukan akal menurut empirisme. Empirisme menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang dapat dipercaya adalah indera karena hanya melalui pengalaman langsung dengan dunia fisik kita bisa memperoleh pengetahuan yang akurat. Menurut empirisme, pengetahuan berasal dari apa yang kita lihat, dengar, sentuh, cium, dan rasakan, yang semuanya diperoleh melalui pandangan kita. Pengalaman indrawi dianggap sebagai dasar yang paling dapat diandalkan untuk memahami kenyataan, karena indera memberikan data langsung dari dunia yang di luar bisa diuji dan dibuktikan. Nah, akal menurut empirisme memiliki kedudukan yang lebih terbatas. Meskipun akal bisa membantu mengorganisir dan menghubungkan informasi yang diproses oleh indera, ia tidak dapat menghasilkan pengetahuan baru tanpa adanya data empiris. Dengan kata lain, akal dianggap sebagai alat untuk memproses informasi yang sudah ada, bukan sumber pengetahuan yang independen. Oleh karena itu, dalam pandangan empiris, pengetahuan yang diperoleh hanya bisa dianggap sah jika berdasarkan pada pengalaman indrawi. Soal yang ke-9, jelaskan apa saja kelemahan indera dan akal dalam memberi pengetahuan. Indera dan akal memiliki kelemahan dan memberi pengetahuan. Dalam memberi pengetahuan, indera terhadap menangkap informasi dalam jangkauan tertentu dan dapat salah persepsi akibat kondisi tertentu, seperti ilusi optik. Sementara itu, akal juga terbatas karena hanya dapat bekerja dengan informasi yang ada dan bisa terpengaruh oleh bias pribadi dan kesalahan logika dalam berpikir. Kedua sumber tersebut bisa menghasilkan kesimpulan yang tidak terlalu tepat karena baik indera maupun akal memiliki keterbatasan rentan terhadap kesalahan atau distorsi. Soal yang terakhir, jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai itu subjektif dan apa itu nilai objektif. Dari yang pertama, nilai subjektif berarti penilaian atau pandangan mengenai sesuatu yang bergantung pada persepsi dan pengalaman pribadi individu. Artinya nilai bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya karena dipengaruhi oleh latar belakang, emosi, dan preferensi pribadi. Sebagai contoh, seseorang mungkin menganggap sebuah lukisan sangat indah, sementara orang lain tidak menyukainya sama sekali, tergantung pada seleranya masing-masing. Nilai objektif dari sisi lain berarti penilaian yang didasarkan pada kriteria atau standar yang berlaku umum dan tidak bergantung pada perasaan atau pandangan pribadi. Nilai ini dianggap tetap dan bisa diterima oleh semua orang. Misalnya, nilai kebenaran dalam ilmu pengetahuan atau keadilan dalam hukum. Nilai objektif di sisi lain berarti penilaian yang didasarkan pada kriteria atau standar yang berlaku umum dan tidak tergantung pada perasaan atau pandangan pribadi. Nilai ini dianggap tetap dan bisa diterima oleh semua orang. Misalnya, nilai kebenaran dalam ilmu pengetahuan atau keadilan dalam hukum. Dalam konteks ini, suatu hal dianggap bernilai atau benar jika sesuai dengan kriteria yang diterima oleh masyarakat atau norma yang berlaku.